sebetulnya alarm tubuh ini itu bagus, Mas. Itu bagus, itu penting untuk siapapun mempunyai momen dia bersama diri dia berdamai. Karena ada sesuatu yang tersimpan di masa kecil berupa peristiwa tadi. Semua peristiwa itu terekam, tersimpan di sistem syaraf tubuhnya. Dia tersimpan di sistem saraf tubuhnya, dia tidak mengalir karena itu terpendam, nggak pernah diikhlaskan, dilepaskan, karena kan saat kecil nggak tahu cara melepasnya. Hanya memendam dan melawan, menolak rasa itu sebetulnya. Sesuatu yang ditolak, sesuatu yang pada akhirnya tidak mengalir dan tersimpan, dia pasti berulang, Mas. Pasti berulang dalam bentuk looping, dalam bentuk terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sahabat, hari ini kita akan berdiskusi lagi, kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Teh Feby ya. Selamat bergabung di TikTok ya, senang sekali masih bisa diberikan kesempatan untuk membersamai teman-teman semuanya, untuk terus belajar memperluas cakrawala berpikir kita, untuk memperbaiki hidup kita gitu ya. Supaya makin hari makin perfect gitu kira-kira ya. Betul banget. Nah, hanya saja di momen kali ini saya ingin membacakan titipan pertanyaan teman-teman di grup Telegram Ngaji Roso Teh. Oke. Ya, kita itu ada grup Telegram di Ngaji Roso, ada saluran WhatsApp juga, teman-teman bebas ya, boleh join gitu. Kalau ingin mendapatkan banyak update seputar Ngaji Roso dan Abundant Revolution. Nah, Teh Feby, ini pertanyaan dari Kak Alfa. Oke, Kak. Teteh, saya mau tanya, ada yang tiba-tiba banget ngajakin aku serius untuk nikah, tapi nggak tahu kenapa, semua itu kayak nge-trigger aku, jadi khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Mendadak aku takut nikah, takut jadi ibu, takut salah pilih pasangan, dan seterusnya. Aku pikir ini mungkin luka atau trauma masa kecil aku, karena sering lihat sekitarku trauma orang tua yang tidak mencerminkan rumah tangga yang saling berkolaborasi. Aku lihat rumah tangga itu, di rumah ibu itu lebih dominan sebagai kepala rumah tangga, yang membuat aku susah percaya sosok maskulinitas seorang laki-laki, dan aku memutuskan untuk jangan sampai mengulanginya lagi. Aku nggak sekuat ibu, Teh Feb. Aku juga kasihan ibu, sepanjang hidup ini yang paling pontang-panting adalah ibu. Gimana caranya agar aku bisa sembuhkan luka itu, Teh? Makasih jika dijawab. Sambil imutnya nangis. Masya Allah, Kak Alfa. Terima kasih banyak ya atas pertanyaan ini. Pertanyaan ini juga mewakili begitu banyak teman-teman yang lain. Bener. Yang punya cerita yang sama gitu. Lalu Teh Feby, solusinya gimana? Solusi terpenting seperti apa yang Kak Alfa udah tadi sampaikan, renungan yang Kak Alfa renungkan dalam kisi-kisi masalah itu, perenungan tentang bagaimana ya solusinya, itu sebetulnya dari pertanyaan Kak Alfa itu, jawabannya ada di dalam pertanyaan itu. Jawabannya ada di pertanyaan itu. Tadi Kak Alfa bilang, Teh Feby gimana ya, saya punya trauma, saya punya begitu banyak data di masa kecil tentang rasa kecewa, rasa takut tadi disebut ya, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa mau maju gimana, mau mundur gimana, bingung, bimbang. Nah, solusi permasalahannya ada di sebuah kesadaran bahwa ternyata tubuh ini merekam itu semua. Buktinya
itu terkatakan, itu terasakan di sini. Nah, apa yang terekam di dalam tubuh itu memang hampir semua manusia mengalami satu fase itu. Nggak ada satupun manusia yang tidak punya rekaman masa kecil. Nah, rekaman-rekaman masa kecil ini, inilah sebetulnya yang membentuk pola, membentuk pattern, membentuk pola apa? Pola kejadian potensi masa depan ini terjadi lagi dalam rasa yang sama. Lalu solusinya gimana teh? Aku ada ketakutan, aku ada kecemasan, aku ada kekhawatiran. Solusinya adalah kamu harus duduk sama rasa ini untuk melepaskannya, untuk merilisnya. Caranya gimana? Luangkan waktumu untuk duduk tenang. Kamu tulis aja apa yang kamu rasakan. Kayak tadi kan ada 3 judul besar lah. Ada secari kertas, ada pulpen, lalu kamu tulis resah, misal gitu ya. Khawatir, misal. Atau takut, atau bingung. Nah, 3 kata ini, resah, khawatir, takut, bingung, terhadap keputusan apa yang diambil, kamu lihat kalimat ini, kamu duduk untuk meluangkan waktu, kamu tracing dulu ke situasi masa kecilmu. Kapankah pertama kali kamu resah, takut, bingung? Tadi kan udah kejawab. Masa kecil teh, aku melihat ibuku mendominasi secara ekonomi di keluarga. Sepertinya aku tidak bisa sekuat ibuku, katanya gitu kan. Nah, solusinya itu simpel, Mas. Luangkan waktu 1 jam aja untuk hanya memberikan ruang rasa itu dari bawah sadar naik ke kesadaran, Mas. Jadi sebetulnya alarm tubuh ini itu bagus, Mas. Itu bagus. Itu penting untuk siapapun mempunyai momen dia bersama diri dia berdamai. Karena ada sesuatu yang tersimpan di masa kecil berupa peristiwa tadi. Semua peristiwa itu terekam, tersimpan di sistem syaraf tubuhnya. Dia tersimpan di sistem syaraf tubuhnya, dia tidak mengalir karena itu terpendam, nggak pernah diikhlaskan, dilepaskan, karena kan saat kecil nggak tahu cara melepasnya. Hanya memendam dan menolak rasa itu sebetulnya. Sesuatu yang ditolak, sesuatu yang pada akhirnya tidak mengalir dan tersimpan, dia pasti berulang, Mas. Pasti berulang dalam bentuk looping, dalam bentuk terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk duduk bersama rasa itu, mengizinkan rasa itu kita rasakan dalam kesadaran kita. Ya, aku pernah kesel, aku pernah kecewa, aku pernah luka, aku pernah khawatir, aku pernah takut melihat situasi ibuku. Nah, itu memang harus ada momen Mbak Alfanya duduk merasakan rasa itu, Mas. Nah, duduk dia merasakan rasa itu, nanti momen yang terjadi adalah air mata nggak bisa dibendung. Biarin aja air mata itu keluar. Biarin aja ini tuh keluar gitu. Melihat flashback masa lalu, inner child, pola trauma masa kecil, pola-pola yang terpendam, yang tidak pernah mengalir, yang tidak pernah terurai, tidak pernah dilepaskan. Tubuh itu membawa sampah-sampah emosi, Mas. Dan sampah-sampah emosi itu baiknya nggak dipendem, baiknya dialirkan, baiknya diizinkan kamu merasakan satu-satu semua pola rasa itu. Nggak sampai 1 jam deh kalau aku pikir. Kalau kita mau meluangkan waktu itu hanya duduk mendata rasa apa, satu-satu aja. Misalnya ketakutan, duduk sama rasa takut, diem, sadari dulu, mungkin 5 menit deh untuk latihan pertama. 5 menit, setelah 5 menit dirasakan, nangis, kalau mau nangis, abisin aja nangisnya. Intinya dialami secara total ya. Disadari, dialami secara utuh gitu. Disadari, diterima. Disadari bahwa rasa itu pernah ada. Lalu izinkan kamu menerima, tidak menolaknya. Kalau menolak tuh maksudnya gini,
sedih, udahlah sedih lah, ya udahlah aku tahu lah sedih lah. Itu namanya menolak. Iya. Atau misalnya sakit hati sama sesuatu, udahlah, udah aku maafin, udah aku maafin, udah biarin aja, aku ikhlas kok, ikhlas. Itu belum melepas sebetulnya, belum menerima sebetulnya. Jadi kunci dari semua permasalahan trauma itu Mas sebetulnya, itu adalah penerimaan. Oke. Itu tuh satu pertanyaan yang sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang memiliki luka yang sama. Betul. Ya, ini keren ya Mbak Fafa ya, terima kasih banyak atas Makasih. pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan, nih pertanyaan nggak kalah keren Teh. Oke. Ya, ini dari Kak Acito. Ya, oke Kak. Halo Mas Hendra dan Teh Feby, saya ada satu pertanyaan. Jika kita bisa dan berhasil melakukan quantum jam atas harapan-harapan kita, berarti apakah karma leluhur itu tidak berlaku dalam teori quantum jam itu gitu ya? Saya sering dengar kalau karma leluhur bisa mempengaruhi hidup kita atau keturunan kita tanpa bisa dihindari. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab. Sebelum Teteh jawab, mungkin aku sedikit memberikan pandangan kali ya. Boleh. Kalau aku secara pribadi, karma leluhur itu berlaku, tetapi tidak mutlak gitu. Ya. Jadi karma leluhur itu berlaku misalnya dalam default program-program di masa Setuju. lalu gitu ya. Ketakutan. Nah, itu kan based on Kecemasan. ketidaksadaran. Betul. Nah, quantum jam itu kita wilayahnya bergerak di kesadaran. Betul. Nah, makanya quantum jam itu dalam rangka kalau misalnya karma leluhur itu kita berada di jalur A. Ya, betul. Nah, kita dengan quantum jam, aku nggak mau di jalur A ini. Betul. Aku mau ganti jalur Kita B memilih gitu. takdir, Nah, Jadi gini teman-teman, apa hubungannya quantum jam yang berhasil? Ada nggak sih karma leluhur ini mempengaruhi ini gitu? Gini teman-teman, quantum jam itu berjalan dalam track ranah bersyukur sebelum menerima. Jadi sebetulnya teman-teman semua, mau kita balut dalam judul apapun itu, entah karma, entah hukum zaroh, ya, hukum menanam kebaikan, walaupun sebesar biji zaroh, kamu akan menerima hasilnya. Mau dibungkus dalam judul apapun, di dalam materi Abundant Revolution, ketika kamu mengenal cerita tentang bab 1, cerita tentang siapakah dirimu, kamu masuk pada sebuah cerita sang sumber, Mas Hendra. Sang sumber ini adalah energi cinta murni tanpa batas. Di mana kita menyadari bahwa keberadaan kita adalah percikan ruhnya, kita melebur ke dalam itu. Di titik kamu menyadari bahwa kamu adalah percikan ruhnya, dan menyadari bahwa kamu adalah sumber cinta tak terbatas, dan kamu berjalan di sana, tubuhmu berjalan di sana, tubuhmu menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan, sending love, menyebarkan kesadaran, itu kamu akan memutus karma itu, Mas. Oke. Tapi mungkin secara lebih spesifik ya Teh, biar teman-teman nggak bingung, manifestasi dari karma leluhur itu kan biasanya menjelma jadi mindset, ya kan, betul, pola pikir. emosi, ketakutan, betul, nggak pede, atau nggak kemudian layak, gitu loh. kondisi hidup yang kayak berulang terus di keluarga gitu ya. Betul sekali. Makanya kok, ini kok kayaknya hidupku kok mirip orang tua aku ya, seperti Teh ajarkan tuh. Kayak contoh ya, peserta yang private, bapaknya itu kebetulan menikahi wanita lagi, si anak melihat ibunya menderita, kan terekam tuh Mas, di pikiran, perasaan dan hatinya terekam di tubuhnya. Suatu saat anak ini menikah, kok ya pasangannya juga seperti bapaknya, gitu loh Mas. Pola yang diwariskan itu didefinisikan salah satunya sebagai karma Sebagai leluhur. judul itu, padahal sebetulnya itu polanya bisa diputus. Dan itu kan ketidaksadaran ya. Itu kan kita nggak tahu, gitu loh, kita nggak pernah tahu. Jadi menurutku untuk sesuatu yang kamu nggak pernah tahu,
nggak usah kamu kasih energi terlalu besar di sana. Karena nanti ada kebocoran energi di situ. Bener nggak? Iya betul. Kita mikirin sesuatu yang kita nggak tahu, energi kita ke situ, sayang, mending energinya dipakai buat bersyukur. Bener nggak? Lebih baik energinya dipakai buat kuantum jam, lebih baik energinya dipakai buat ngisi buku syukur, ya kan? Ngisi buku asumsi ini. Jadi di sini sepertinya teman-teman harus sudah mulai bisa memilih deh, manakah fokus yang kamu mau kasih, mana yang enggak. Ini nggak perlu gitu. Ini nggak perlu, nggak ada resultnya juga buat kebaikan kehidupan aku kelak gitu. Jadi justru Mas Hendra, materi Abundant Revolution itu dia memutus semua cerita nggak enak itu di dalam dirimu. Dan bahkan kalau kemarin kita lihat testimoninya alumni bersama anaknya umur 17 tahun, dia memutus pola nggak nyaman di dirinya, otomatis gerbang masa depan si anaknya juga jadi dibuat baru dengan pola habit yang baru gitu. Iya. Jadi Abundant Revolution ini materinya sebetulnya menjadi warisan. Menjadi warisan tak ternilai gitu. Dimana kita mengajarkan anak-anak kita mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya mereka mengenal. Tidak hanya mengenal, tapi mengaplikasikan juga bagaimana sifat-sifat Tuhan itu mengalir dalam tubuh dia. Berupa apa? Sending love, mendoakan 10 orang, tabungan semesta. Itu kan sifat-sifatnya semua yang pada akhirnya diizinkan sama tubuh kita untuk mengalir gitu. Kembali ke masalah kuantum jam. Jadi gini teman-teman, di judul Abundant Revolution kita mulai pelan-pelan menceritakan dan mulai pelan-pelan belajar untuk terbuka, menerima, memahami bahwa ternyata semua goal ada di dalam. Ternyata semua solusi ada di dalam. Quantum jam itu adalah salah satu cara untuk membuka yang masih ada di medan kuantum menjadi realita. Untuk yang masih ada di dimensi keempat, dimensi batin, menjadi realita di dimensi ketiga. Caranya dengan kuantum jam, yaitu bersyukur sebelum menerima, atau membuat cetakan batin di sini berupa pancaran frekuensi rasa syukur. Ketika pancaran frekuensi rasa syukur itu sudah terbentuk di dalam tubuhmu, otomatis keluar di wajahmu berupa senyum. Ketika kamu bercermin, pantulannya nggak akan mungkin bisa menolak untuk tidak memantulkan senyum itu kepadamu, gitu. Tapi kuncinya di dalam kuantum jam ada kuncinya, Mas. Dilepas. Dilepas dalam arti kata apa? Serahkan, pasrahkan, serahkan goalmu, keinginanmu, harapanmu, cita-citamu, idemu kepada kecerdasan yang tanpa batas yang maha mengatur jalannya. Itulah yang kita sebut serahkan kepada semesta, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah yang maha mengatur. Jadi wilayah kita, Mas Hendra, itu wilayah kita memilih untuk terbuka menerima. Sedang wilayah energi kecerdasan yang tanpa batas ini, sistem kerja semesta, Tuhan, Allah, atau apapun nama itu mau kita sebut, itu ada di dalam wilayah cara, proses, dan hasil. Aku kembali memfollow up tentang tadi ya, karma leluhur dan apa tuh namanya, kuantum jam. Ini kan kayak dikomparasikan gitu ya. Nah, jadi karma leluhur itu ibaratnya kayak settingan awal karakternya Feby dan settingan awal karakternya Hendra. Oke kan, karena itu kita kan nggak bisa. Nggak bisa, kayak mama papaku cerai. Kan udah ada datanya tuh perceraian gitu. Kuantum jam itu tuh kita sadar ini semuanya hanya game, ini semuanya hanya permainan kan. Betul. Lalu udah tersedia. Lalu Feby dan Hendra, aku mau ganti strategi, bahkan kalau perlu kita pindah map aja. Ganti identitas, rubah posisi. Nah, dari identitas lama ke identitas baru. Jadi bukan berarti kita terus menghapus masa lalu gitu, bukan Teh ya? Enggak. Itu tapi kita nggak terikat lagi oleh itu gitu ya? Kita nggak fokus ke sana, tapi sejarah ini tetap ada. It's no problem dong. Kan
segalanya cuma tentang Ya, menaruh bener, makna. bener, bener, Nih bener, ya, bener, ini kuncinya bener. ya teman-teman ya. Mm. Segalanya hanya tentang menaruh makna di dalam sebuah cerita itu atau di dalam sebuah realita itu. Itu dampak ke sensasi rasanya itu bisa jadi beda-beda loh. Nah, menariknya nanti teman-teman kalau misalnya masih terjebak di pola yang sama kayak gini terkait dengan karma leluhur, Ya. di Abundant Revolution kita menawarkan konsep pembebasan salah satunya ya dengan apa tuh namanya menyadari pola itu gitu teh ya. Betul. Terus kemudian kita menerima bukan melawan, Setuju. terus kita rilis ya Ya. dan bangun identitas baru termasuk kalau di craft method itu kan ada yang Ada namanya fokus. focusing. Ya, Nah, focusing. fokus itu nanti teman-teman itu akan dipraktikkan dan itu akan kita derivasikan juga ke 30 daily routine ya, Betul, yang terbaru betul. supaya lebih powerful. Ya, betul. Nah, sahabat yang misalnya baru live TikTok gitu ya, misalnya teman-teman pengen mempelajari materi di Abundant Revolution secara utuh, Ya. yang ada keluangan waktu bisa daftar offline nanti di Surabaya di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya ya. Kita nanti sekitar 4,5 jam offline sama Teteh Ya. mengikuti materi-materi beserta praktik langsung. Teman-teman nanti juga dapat buku syukur, buku asumsi dan buku goals. Itu kalau dibeli bundling dengan audio totalnya 350.000 untuk Jawa Bali sudah free ongkir ya teman-teman ya. Masya Allah, Jawa Nah, Barat. Ya. kalau misalnya teman-teman ikut kelas online-nya itu sudah include audio aja, tapi bukunya belum ya. Jadi teman-teman silahkan yang nanti mau hadir tanggal 25 April di Surabaya, offline dan online. Dan online, betul. Dan ada reuni juga ya. Ya, sorenya Sorenya kita reuni. Itu kita ada reuni dan Itu terbuka ruame. buat umum. Ramai banget teman-teman ya. Terbuka buat umum.